saya Deprianti dengan NIM 23031110046 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yang dimana ini ada administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan sistem yang terdiri dari bagian yang berinteraksi untuk memantau apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai. Administrasi pendidikan juga meliputi bidang tata usaha dan personalia murid. Sedangkan supervisi pendidikan itu merupakan kegiatan pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Supervisi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki situasi pendidikan dan meningkatkan mutu belajar dan belajar. Supervisi pendidikan bertujuan juga untuk membantu guru dalam menghadapi masalah atau kelemahan dalam mengajar. Nah, tujuan administrasi pendidikan itu meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Secara khusus, tujuan administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ruang lingkup di dalam konsep administrasi tata kelola pendidikan terdapat ruang lingkup administrasi pendidikan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai berikut, yang dimana administrasi organisasi dan administrasi kurikulum. Nah, administrasi tata laksana, di mana administrasi tata laksana itu adalah kegiatan mengatur, mengendalikan, dan mengelola seluruh proses administrasi agar berjalan dengan tertib, efisien, dan efektif. Dalam konteks sekolah, tata laksana mencakup penyusunan tata kerja, pelaksanaan kegiatan, serta pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Fungsi dan tujuannya itu untuk menciptakan keteraturan dan kelancaran kerja di lingkungan sekolah. Tujuannya agar seluruh kegiatan administrasi dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Kegiatannya itu termasuk kegiatan surat menyurat, pencatatan data, penyimpanan arsipan, pembuatan laporan, serta pengarsipan dokumen penting. Administrasi berbasis ICT juga menerapkan teknologi informasi seperti komputer, internet, dan aplikasi untuk memudahkan pengerjaan administrasi. Nah, berikutnya ada administrasi kesiswaan, yang dimana administrasi kesiswaan itu adalah pengelolaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa sejak penerimaan sampai menjadi alumni. Tujuannya agar siswa dapat belajar dengan nyaman, tertib, dan sesuai dengan peraturan sekolah. Kegiatan administrasi kesiswaan itu meliputi penerimaan peserta didik baru, pencatatan data siswa, pengelolaan absensi, bimbingan konseling, serta bimbingan disiplin dan penentuan kelulusan. Ada juga administrasi kurikulum, yang dimana kurikulum itu seperangkat rencana dan peraturan tentang tujuan, isi, serta cara penyelenggaraan pembelajaran. Administrasi kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar pembelajaran berjalan secara efektif. Komponennya itu terdiri atas tujuan pendidikan, isi atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, dana, dan sistem evaluasi. Kegiatannya itu meliputi penyusunan jadwal pelajaran, pembagian tugas baru, guru, supervisi pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Administrasi personalia, di mana adalah proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawabnya.
Pendidik itu guru atau tenaga pengajar yang memiliki tugas utama mengajar, membimbing, menilai, dan membentuk karakter siswa. Tenaga kependidikan itu pegawai yang membantu kelancaran kegiatan pendidikan, seperti tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan penjaga sekolah. Kegiatan administrasi personalia juga meliputi rekrutmen, penempatan, pembinaan, penilaian, kinerja, dan pengembangan personalia guru dan staf. Administrasi, sarana dan prasarana. Pengertian sarana itu adalah segala sesuatu yang langsung digunakan dalam proses belajar, seperti buku, alat tulis, dan komputer. Sedangkan prasarana itu adalah fasilitas pendukung seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Administrasi, sarana dan prasarana itu pengelolaan barang dan fasilitas agar dapat digunakan secara efektif dan tahan lama. Tenaga kependidikan itu menjamin agar semua fasilitas pendidikan selalu dalam kondisi baik dan mendukung proses belajar. Kegiatannya itu meliputi penggandaan, pendataan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan barang yang tidak layak pakai. Administrasi hubungan masyarakat, di mana kegiatan yang bertujuan menjalani kerjasama dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, serta lembaga lain untuk mendukung kegiatan pendidikan. Bertujuan dan fungsinya itu untuk menciptakan hubungan harmonis dan dukungan masyarakat terhadap proses ke sekolah. Kegiatannya itu publikasi kegiatan sekolah, kerjasama dengan lembaga luar, dan komunikasi dengan orang tua siswa. Administrasi keuangan, yang dimana kegiatan perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana pendidikan agar digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip pengelolaannya itu harus transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Kegiatan administrasi. Sumber hukum pendanaan itu dari APBN, APBD, dan dana masyarakat, dan peraturan pemerintah. Kegiatannya itu perencanaan anggaran, penerimaan dana, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan. Supervisi pendidikan, di mana adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas guru dan hasil belajar siswa. Bertujuan dan sasarannya itu meningkatkan kemampuan profesional guru, memperbaiki metode pembelajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan. Berfungsi sebagai alat pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu. Berprinsip objektif, terbuka, demokratis, dan berkesinambungan. Jenis, teknik, dan strategi supervisi, di mana jenisnya itu meliputi akademik, pembelajaran, klinis itu bimbingan guru, dan administratif itu pengelolaan sekolah. Sedangkan tekniknya itu terdiri dari teknik individual, yang dimana ada observasi, wawancara, kunjungan, kelas, dan kelompok, rapat, pelatihan, dan lokakarya. Strateginya itu perencanaan sistematis agar pembinaan guru berjalan efektif. Instrumen supervisi pendidikan. Instrumen supervisi pendidikan adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur dan menilai kegiatan supervisi. Langkah penyusunannya itu menentukan tujuan, menyusun indikator, membuat format, melakukan uji coba, dan merevisi. Format instrumennya itu bisa berupa formulir observasi, pedoman wawancara, dan daftar nilai. Penjaminan mutu pendidikan, di mana itu adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh komponen pendidikan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Prosesnya itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
hubungan supervisi dengan penjaminan mutu itu adalah supervisi itu menjadi bagian penting dari penjaminan mutu karena membantu memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan terus meningkat. Supervisor pendidikan, di mana itu adalah seseorang yang bertugas membina, mengarahkan, dan menilai pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah agar berjalan sesuai standar. Kriteria dan kualifikasinya itu harus memiliki kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang baik. Oke, ini kesimpulan dari seluruhnya itu adalah administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan sekolah agar berjalan tertib, efisien, dan mencapai tujuan pendidikan. Serta setiap bagian administrasi itu memiliki peran penting melalui dari pengaturan siswa, guru, kurikulum, keuangan, hingga sarana dan prasarana. Semua paling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Supervisi dan penjaminan mutu itu juga menjadi kunci dalam memastikan seluruh kegiatan pendidikan terus berkembang dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Dengan administrasi yang baik, sekolah dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi peserta didik.